Tuh. Oke, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok WebProc mau presentasiin Job Application Tracker. Dari sini kita sudah nyalain folder. Ada server kami, ada 4. Ada API server, file server, main front-end server, dan backup server. Untuk mulainya kita langsung aja ke main front-end server. Nah, di sini kita ada apply, ada other language, jadi bisa ganti language kalau mau. Gitu. Kalau untuk lanjut, misalnya orang lagi mau cari financial stability, mau cari kerjaan, bisa aja langsung cek find job. Untuk selanjutnya dilanjutin oleh Putra. Nih, di sini kita kan bisa pilih language ya. Jadi bisa di-apply dulu untuk awalnya tadi. Terus ini adalah page networking lobby. Ini untuk melihat siapa aja yang udah pernah masukin datanya. Jadi bisa dilihat oleh admin seperti detail, delete, dan edit juga untuk dicek apakah sesuai dengan yang dimau. Dan bisa ditambahkan data juga. Jadi ditambah data nanti isinya kita bisa menambah job ID yang tentunya akan ada job nama dan lain-lainnya lagi. Seperti ini. Contohnya apakah layak atau tidaknya itu akan muncul. Dan ini memiliki beberapa fitur seperti detail, delete, dan edit dan akan dijelaskan oleh Owen. Ya, kemudian ada edit, di mana edit ini gunanya untuk memperbaiki atau mengubah data-data yang sudah kita submit sebelumnya. Jadi kalau misal ada kesalahan dalam semisal pengetikan atau enggak mau ganti job yang ingin ditampilkan, ini kita dapat mengedit postnya itu dari sini. Kemudian eh, untuk selanjutnya ada detail dan delete yang kemudian akan dijelaskan sama Kevin. Untuk detail sendiri ini bisa melihat tata-tatanya sendiri. Coba dipencet detailnya. Ya, ini keluar dari detail-detailnya. Jadi bisa dibaca sendiri yaitu terus setiap data itu ada detailnya. Oke, next itu ada image-image dari apa? Detail jobnya. Dari setiap job itu ada penjelasannya masing-masing dan gambar-gambarnya sendiri. Nah, sekarang kita akan mengaplikasikan sekarang itu. Oke, apply now. Ini create application, kita isi namanya sembarang aja. Kontaknya sembarang, umur sembarang. Oke, kita isi datanya. Lalu kita masukkan gambar, kita submit. Oke, datanya sudah masuk. Lalu kita akan mencoba function delete-nya. Ya, nah data yang awalnya sudah masuk atau data yang sudah di sana akan hilang dengan sendirinya. Ya, jadi segitu aja. Untuk selanjutnya, saya akan jelasin lebih lanjut bagian editnya ini. Di application bisa diedit. Misalnya kita ada organisasi, orang bernama Bowo ikut organisasi BINUS. Dia lagi mau kerja di BINUS. Umurnya 100, dia laki-laki. Ini deskripsi kualifikasi dia untuk introduction. Seperti kalau lagi pertama kali interview, introduction pertamanya gimana, kayak looks-nya dia, muka. Ini cuma ngomongan doang, first impression. Langsung ini ada application approval. Nampaknya sudah true karena sudah disetujui. Ini adalah data lama. Tapi kalau misalnya company-nya tahu ganti pikiran, bisa diedit, di details.
Details ini ada job application-nya Bowo yang udah di-upload image-nya tadi. Bisa di-approve atau reject. Saya di-reject, nanti jadi false. Data aplikasi yang tadi dimasukin bakal masuk ke file server kami yang di folder ini. Jadi semua server file user data akan berada secara lokal. Terus terusnya semua database ini bisa dilihat di bagian phpMyAdmin job tracker DB. Ini di application bisa lihat ada datanya yang Bowo tadi sama file path dokumen JPG yang dia kirim. Untuk jobs, ini list of jobs yang ada company-company keluarkan sebagai lowongan kerja. Misalnya dari Sebastian League, dari company Unity, minta game developer and designer for Unique, bla bla bla. Kualifikasinya 3 years experience, gitu-gitu. Nah, terusnya kita lanjut ke bagian kode, bisa dilanjutin oleh Putra. Oke, jadi main.go ini halaman main ya, atau page main ini main paling utama yang menampung keseluruhan dari program. Oleh karena itu kita import dulu encoding dan sebagainya macamnya. Ini adalah library-nya dan juga kita import GitHub-nya. Lalu untuk di bawah ada database, berarti untuk membaca database atau phpMyAdmin yang telah dibuat. Oke, ke bawah kita ada primary key dan sebagainya macamnya itu untuk penanda primary key-nya dan lain-lain di job struct dan juga application struct. Oke, ke bawah. Ini adalah API-nya itu untuk melink supaya database-nya itu bisa dibaca atau terkonek. Gitu. Oke, untuk sintaks selanjutnya, Kevin. Ya, ini selanjutnya ini ada function API index application, show application ini buat apa? Mengaktifkan fungsi-fungsi di dalam aplikasinya. Ya, kayak ini apa? Update dan lain-lain ini buat me- me- melanjutkan. Terus lalu ini function update application ini buat update tentunya. Delete application buat delete. Ya, dan lain-lain ini buat. Jadi setiap fungsi itu ada fungsinya sendiri-sendiri. Ini lokal buat lokal yang 333 buat REST API servernya. Lalu job index dan masih banyak lagi sih. Untuk selanjutnya, ini ada form value. Ini ngambil dari website ya. Misalnya ada input-input apa, ID, nama, kontak, umur, deskripsi, organisasi. Ini bakal digunakan untuk input dari data. Ini juga ada files, bisa input files. Ini tabelnya ngambil last ID, ini struct-nya. Ini seperti kata Kevin tadi, gunanya sesuai namanya untuk delete application sesuai ID. So ini ada function-function untuk file management dan approval toggle-nya. Jadi cuma literally kita ganti toggle. Jadi misalnya tadinya true jadi false, yang false jadi true. Kita bisa lihat di sini. Oke, seterusnya ada main
bisa dilanjutin oleh Owen. Ya, kemudian ada function main. Di sini eh, ya sesuai dengan kata-kata awal Karisma. Ini jadi semua API atau enggak function-function yang di atas itu jadi satu di function main. Jadi yang sebagai penampungnya itu ada di function main. Jadi mau ada API untuk index job, show job, get job, update job, dan kemudian ada jadi ada dua, ada yang job, ada yang buat job, ada yang buat application. Jadi nanti page-nya itu satu untuk admin, satunya lagi untuk yang mencari job. Nah, ini kemudian ada function-function yang lain. Kemudian di sini ada 4 server, di mana setiap server ini memiliki kegunaannya masing-masing. Yang pertama yang localhost 111 untuk sebagai main server, kemudian yang localhost 2222 itu sebagai penyimpan file-file yang sudah diupload oleh pengguna. Kemudian yang ketiga itu ada REST API server, di mana localhost 333 yang menyimpan data-data API. Kemudian yang terakhir itu ada localhost 444 yang digunakan sebagai backup server ketika terjadi kesalahan gitu. Mungkin selanjutnya dilanjut lagi ke Rian. Oke, terus selanjutnya ini adalah cuplikan kecil untuk application job kita. Ini bisa dilihat kita ngambil data dari application ID. Untuk yang pandai programming, ini ngambil dari model application kita. Ada href, kurang lebih semuanya ini sama aja. Kita ngambil data dari backend Golang. Kenapa kita dulunya pakai JavaScript di sini, tapi akhirnya nggak jadi karena takut terjadi kasus hacking, karena kalau pakai JavaScript itu secara client side di kalkulasinya. Lebih baik kita pakai Go, salah satu programming language untuk backend, jadi di mana semua kalkulasi yang penting itu dilakukan secara server side. Ini semua yang lainnya, job list, home, details. Langsung juga di upload ini, folder static upload ini dari file server kita. Jadi semua file-file user data, file server ini masuk ke static folder ini. Ini ada uploads yang berisi dokumen-dokumen diupload dari API. Oke, maaf tadi ada terjadi kendala, zoom-nya habis setelah 10 menit. Tadi kita lagi di job application. Ini adalah foto job application letter yang diberikan oleh application Bowo yang apply ke BINUS. Sekian dari kelompok kami. Ini ada Owen, ada saya, Rian, ada Putra, ada Kevin. Berterima kasih atas pendengaran Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, stop share. Ya, harusnya selesai.